Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast Kodim 0304 Agam bersama dengan saya, Sertukot Korina Alfat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang penerimaan Tamtama PK TNI Angkatan Darat tahun 2025. Di sini telah hadir Bapak Komandan Kodim 0304 Agam bersama dengan Letkol Armet Bayu Arditya Nugroho SAMH. Selamat datang Bapak. Selamat datang, terima kasih. Mohon izin sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktu untuk datang ke podcast Kodim 0304 Agam. Pada kesempatan kali ini langsung saja kita masuk ke topik pembahasan tentang bagaimana apabila ada calon prajurit yang ingin mendaftar sebagai Tamtama PK TNI AD tahun 2025 ini. Ya. Oke, yang pertama hari ini kita berbicara di topik ini. Sebelumnya juga sekalian ini hari ini kita melaksanakan podcast pertama nih di Kodim 0304 Agam. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari Pendim Agam sehingga hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan podcast. Nah, hari ini memang sangat menarik. Tadi juga sempat bincang-bincang kita, banyak pertanyaan juga terkait dengan penerimaan prajurit Tamtama PK TNI AD di tahun 2025 ini. Berbicara dengan terkait dengan penerimaan ini, tentunya di TNI Angkatan Darat ini ada, atau di Tentara Nasional Indonesia ini ada 3 ya, penerimaan. Yang pertama adalah penerimaan Tamtama, kemudian ada penerimaan Bintara, kemudian yang terakhir adalah penerimaan Perwira. Khusus hari ini kita berbicara atau kita bahas tentang penerimaan prajurit Tamtama PK TNI. Adapun persyaratan-persyaratan kira-kira ya, persyaratan-persyaratan umum yang harus diketahui oleh rekan-rekan atau adik-adik ya. Yang pertama adalah warga negara Indonesia, kemudian dia beriman dan bertakwa kepada Tuhan, itu udah jelas ya. Kemudian setia kepada NKRI, kemudian berumur, nah ini nih, berumur paling rendah 17 tahun 9 bulan dan paling tinggi 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan pertama nanti pada tanggal 4 Maret 2025. Jadi dia umur 22 tahun, yang paling tua itu sebelum tanggal pembukaan tanggal 4 Maret 2025. Kemudian dia tidak memiliki catatan kriminalitas, kemudian juga dia harus sehat jasmani dan rohani serta tidak berkacamata, Mbak. Kemudian tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Itu mungkin yang bisa ya, terkait dengan persyaratan umumnya yang harus dilengkapi. Mohon izin Komandan, dari yang disampaikan tadi persyaratan umum, kira-kira ada tidak persyaratan lain yang harus dilengkapi oleh calon rekrutmen ini? Ya, tentunya ada. Yang pertama terkait dengan persyaratan lain itu adalah yang pertama adalah pria. Jadi untuk Tamtama di Tentara Nasional Indonesia ini sementara kita belum menerima sumber wanita, Mbak. Jadi kita pria, kemudian dia bukan anggota atau mantan prajurit. Berbicara mantan prajurit itu artinya dia pecatan, kemudian dia masuk lagi, itu tidak diperkenankan. Kemudian berijazah minimal SMA, MA, Madrasah Aliyah atau sekolah menengah kejuruan, baik negeri maupun swasta, yang terakreditasi sesuai dengan kebutuhan. Berlaku juga ini, yang dia memiliki paket C. Jadi paket C atau standarisasi paket C itu diperkenankan untuk mendaftar sumber Tamtama ini. Kemudian belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah setelah pelantikan selama 2 tahun setelah pelantikan. Jadi nggak boleh menikah setelah 2 tahun pelantikan, baru dia boleh menikah. Kemudian memiliki tinggi badan minimal 160. Nah ini kepada adik-adik, ini merupakan angin segar karena di persyaratan sebelumnya itu tinggi badan adalah 163. Nah di tahun ini di gelombang pertama ini kita sesuai dengan panduan yang dikeluarkan dari TNI Angkatan Darat,
tinggi diturunkan menjadi 160. Ini kesempatan besar ini. Kemudian dia bersedia menjalani ikatan dinas pertama atau IDP minimal 10 tahun. Ya. Kemudian yang ini nih, kalau sudah masuk kemudian dia pengen keluar atau kabur, ini ada persyaratannya. Bersedia membayar kembali 10 kali lipat biaya yang telah dikeluarkan oleh negara. Nah, makanya kalau sudah mendaftar harus mantap. Jadi tidak ada ragu-ragu, lebih baik kembali. Nah, seperti itu. Kemudian bersedia ditempatkan dalam salah satu kejabangan dan di seluruh Indonesia. Nah, ini salah satu persyaratan lainnya. Izin Komandan, Ya. berarti dari persyaratan umum sampai dengan persyaratan lainnya sebanyak itu harus dilengkapi ya, Komandan? Ya, itu harus dipenuhi. Itu harus dipenuhi, Mbak. Jadi dia semua persyaratan itu bagian dari semua persyaratan dasar yang harus dipenuhi. Mungkin setelah mendaftar nih, terus tahapan-tahapan apa saja yang dilakukan oleh calon itu sampai dinyatakan lulus, izin Komandan? Ya, oke. Secara umum tahapan-tahapan seleksi ini yaitu pertama adalah melaksanakan kegiatan seleksi dari mulai pendaftaran ya. Dari mulai pendaftaran, kemudian daftar melalui secara online ya. Daftar melalui online itu mulai tanggal 23 Desember sampai dengan 29 Januari 2025. Waktu ini tinggal beberapa hari lagi nih. Kemudian melaksanakan daftar ulang atau validasi pada tanggal 6 sampai dengan 31 Januari. Calon yang dapat digagalkan secara langsung adalah pada aspek tinggi badan. Nah ini, pada saat dia melaksanakan validasi, dia dapat digagalkan. Yang pertama adalah aspek tinggi badan. Kalau tingginya kurang dari 160 atau 159, 158 pada saat validasi itu digagalkan. Kemudian tidak punya tindik, umurnya tidak memenuhi persyaratan, kemudian administrasi lain yang bersifat mutlak. Kemudian di tahap berikutnya adalah tahap pemeriksaan atau uji. Ini bisa disampaikan, nanti bisa dilihat di web. Yang pertama melaksanakan kegiatan di tingkat Panda dulu, tingkat panitia daerah. Tingkat panitia daerah ini mulai dari Korem sampai dengan Kodam. Ya, itu melaksanakan Rikmin Rikes tahap 1 ya. Itu mulai tanggal 18 Januari sampai dengan tanggal 3 Februari. Kemudian prasidang itu tanggal 4 Februari 2025. Kemudian melaksanakan pemilihan pada tingkat Panda itu pada tanggal 5 Februari 2025. Kemudian verifikasi hasil sidang itu pada tanggal 6-7 Februari. Kemudian pengumuman kelulusan tingkat Panda pada tanggal 7 Februari 2025. Itu tingkat Panda. Selanjutnya melaksanakan RIK uji tingkat panitia pusat, Mbak. Untuk panitia pusat ini nanti akan dilaksanakan di Kodam. Itu mulai dari tanggal 11 Februari, kemudian dilanjutkan dengan sesuai urutannya dengan materi-materi itu tanggal 11 Februari, 12 Februari, kemudian selanjutnya tanggal sampai dengan tanggal 26 Februari 2025 itu pelaksanaan kegiatan pengumumannya, Mbak. Ya. Jadi itu urut-urutannya. Jadi ada beberapa tahapan seleksi dari mulai pendaftaran, kemudian dia tes di Panda, panitia daerah itu di Korem, kemudian sampai dengan panitia pusat nanti dilaksanakan kegiatannya ada di Kodam. Itu. Berarti untuk waktu pelaksanaannya lebih kurang 1 bulan lebih mungkin. Kurang lebih sekitar 1 bulan sampai dengan pembukaan pendidikan nantinya. Ya. Dari tahapan itu, Komandan, kira-kira jenis tesnya apa saja, Komandan? Untuk jenis-jenis garis besar seleksinya itu meliputi yang pertama tadi sudah saya sampaikan, itu mulai dari kegiatan administrasi, ya, kemudian kesehatan, kemudian dia jasmani, kemudian penelitian personel sampai dengan psikologi. Saya pikir untuk kegiatan seperti kesehatan ini bisalah sebelum pelaksanaan tes nanti di rikes dulu. Jasmani bisa dilatih. Itu ada kesegaran jasmani A dan kesegaran jasmani B. Kesegaran jasmani A itu berupa lari 12 menit, kemudian kesegaran jasmani B itu meliputi push up, pull up, kemudian sit up dan shuttle run, serta ada tambahan renang. Ya, renang dasar, ini pun renang dasar. Artinya renang menggunakan pakaian renang, bukan renang menggunakan pakaian militer.
Kemudian ada pemeriksaan atau penelitian personil. Penelitian personil ini terkait dengan mental ideologi. Nah, ini sangat penting, Mbak. Ini karena itulah nanti yang bisa membaca bahwa si calon ini atau adik-adik kita ini memang punya kemauan untuk berdinas dengan baik nantinya setelah kelulusan daripada pendidikan. Kemudian yang termasuk juga yang tidak kalah pentingnya adalah psikologi. Psikologi ini ada syarat-syarat tertentu karena semakin era ke sini ini banyak kita lihat-lihat jangan sampai nanti adik-adik ini begitu diterima dia kabur, kemudian dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma. Nah, psikologi ini sangat penting. Itu kira-kira Mbak ya. Berarti dari tahapan mulai dari pendaftaran sampai dinyatakan lulus itu ini mohon izin Komandan, kira-kira ada nggak dibutuhkan biaya atau apa? Nah, ini yang sangat penting ya. Pelaksanaan kegiatan penerimaan Tamtama PK ataupun semua jenis penerimaan prajurit TNI atau Tentara Nasional Indonesia khususnya TNI AD tidak ada pungutan sepeser pun ya. Bila mana nanti ada upaya atau ada pihak-pihak yang memanfaatkan kesempatan pada saat berlangsung tes, kemudian ada yang datang menemui orang tua atau menemui si calon, kemudian dia mengiming-imingi sejumlah tertentu, laporkan. Ya, tidak ada seperti itu. Tidak ada. Jadi di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat tidak ada menggunakan uang sepeser pun. Ini saya boleh cerita garis besar pengalaman saya. Saya masuk tentara itu tahun 2001. Kebetulan saja saya masuknya Akademi Militer. Yang saya rasakan dari hari itu sampai dengan hari ini saya mendapatkan jabatan. Tidak ada sepeser pun yang saya keluarkan untuk melaksanakan mulai dari pendidikan ya, mulai dari pada saat tes, kemudian pendidikan sampai dengan penempatan tidak ada. Jadi sekali lagi bagi adik-adik nanti yang mendaftar Tamtama ini tidak ada satu rupiah pun yang dipungut untuk melaksanakan kegiatan seleksi. Baik Komandan, berarti bisa digarisbawahi bahwa penerimaan calon Tamtama PK ini tidak dipungut biaya ya Komandan? Tidak dipungut biaya. Apalagi kalau tiba-tiba ada yang minta ini, minta itu tidak ya Komandan? Langsung ditolak. Itu langsung ditolak saja Mbak. Lapor gitu Komandan. Dan kemudian lapor. Sehingga kalau memang ada oknum itu bisa diproses secara hukum. Siap, ya. Siap Komandan. Kira-kira untuk ada tidak Komandan motivasi atau tips yang harus dilaksanakan oleh calon rekrutmen ini yang mau mendaftar? Kira-kira dari Komandan? Ya tentunya gini, kalau kita berbicara dengan tes ini, tadi sudah kita sampaikan ada beberapa yang menonjol terutama untuk Tamtama ini kan tes-tesnya bisa dipersiapkan dengan baik. Seperti tes kesehatan. Jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan tes kesehatan atau waktu yang ada ini, laksanakan rikes dulu. Rikes upayakan ke PBBAD, artinya ke Lembaga Angkatan Darat, sehingga tahu ada kelemahan atau kekurangan apa. Ya, pada saat sebelum mendaftar itu tahu kelemahannya, kekurangannya apa, sehingga kita bisa, kalau bisa disembuhkan atau diobati, sehingga nantinya pada saat tes kita memang betul-betul sudah siap. Yang kedua masalah jasmani. Masalah jasmani itu memang terlihat dengan mata. Artinya nanti itu bisa dilatih. Contoh lari. Dengan latihan yang cukup keras, kemudian dengan latihan yang punya tekad dengan baik, saya pikir bisa dicapai semua. Nilai minimal terkait dengan tes itu bisa dicapai. Jasmani tadi sudah saya sampaikan, ada materi lari, kemudian pull up, sit up, push up, sampai dengan shuttle run, sampai dengan renang, semuanya itu bisa dilatihkan. Kalau kita latihan, tentunya kita akan siap. Dan ingat, namanya tes. Namanya tes, kita pasti akan menyeleksi nilai yang paling tinggi. Artinya itu, ya kita harus berlomba-lomba. Berlomba-lomba. Kalau kita pengen nilainya tinggi, tentunya kita harus siap dengan baik. Kalau psikologi, saya pikir banyak nih. Di Gramedia atau di toko buku ada panduan-panduan psikologi untuk pelaksanaan tes masuk pegawai negeri, masuk tentara. Saya pikir sudah banyak yang terbit di di toko-toko buku. Itu bisa dipelajari juga. Meskipun psikologi itu sebenarnya nggak bisa dipelajari.
Tetapi artinya bisa dipelajari itu artinya belajar untuk mengenal. Ya, mengenal oh tesnya seperti ini sehingga nanti pada saat pelaksanaan tes siap. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya tekad. Ya. Tekad. Kita sudah bertekad kemudian minta restu kepada orang tua itu menjadi hal yang mutlak. Ya. Jangan sampai kita berangkat tes kita nggak direstui sama orang tua. Tentunya kan kata pepatah, kata orang-orang tua kita dulu itu ridho orang tua, ridho Tuhan kan. Betul. Saya yakin pasti kalau kita minta doa restu kemudian kepada orang tua, saya yakin kita akan diberikan kelancaran untuk melaksanakan kegiatan tes. Artinya keyakinan kita semuanya termasuk adik-adik nanti dari Kodim Agam ini nanti ya, dari Kodim Agam para Babinsa hari ini sudah mulai juga dari kemarin-kemarin sudah mulai mengumpulkan animo, nanti kita akan coba kita berikan garis besar sebelum melaksanakan tes di Korem. Bagi yang mendaftar nanti kita coba kita berikan arahan, artinya kita upayakan kita bimbing juga gitu. Meskipun nanti begitu tes ya, itu merupakan perjuangan masing-masing ya. Tetapi paling tidak kita bimbing sehingga dia siap untuk melaksanakan tes penerimaan Tamtama PK tahun 2025 ini. Itu Mbak. Berarti dapat disimpulkan Komandan, dibuka kesempatan untuk putra-putri terbaik bangsa. Iya, Komandan. betul. Dan tidak dipungut biaya sekecil apapun, ya, tidak betul. ada. Ya. Jadi mungkin itu saja ya. podcast kita pada siang hari ini Komandan. Terima kasih atas kehadiran Komandan. Ya, terima kasih banyak Mbak atas kegiatan podcast kita sore hari ini. Ya. Semoga kedepannya rekrutmen ini menyaring anggota Tamtama PK TNI AD yang berkualitas. Ya, amin. Itu harapan kita semua. Sekian Komandan, ya. mohon izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.